Halo, perkenalkan nama saya Audinda Revalia Girsang, saya dari kelas 10 MI 6. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai permainan bulu tangkis. Yang pertama mengenai sejarah singkat permainan bulu tangkis dunia. Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Lapangan bulu tangkis dibagi menjadi dua sama besar dan dipisahkan oleh net. Alat yang dipergunakan adalah sebuah raket sebagai alat pemukul, serta shuttlecock sebagai bola yang dipukul. Menurut sejarah, permainan bulu tangkis berasal dari permainan yang bernama Puna dan berasal dari India. Oleh beberapa perwira tentara kerajaan Inggris yang menjajah India pada waktu itu, permainan ini dibawa ke Inggris dan dikembangkan di sana. Pada tahun 1873, permainan ini dimainkan di Taman Istana milik Duke de Beaufort di Bedminster-Gloucestershire. Hingga karenanya, permainan ini kemudian diberi nama badminton. Karena perkembangannya sangat pesat, maka didirikan organisasi internasional untuk mengatur kegiatan bulu tangkis internasional yang diberi nama International Badminton Federation pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan persatuan-persatuan bulu tangkis dari beberapa negara. Selanjutnya mengenai sejarah singkat masuknya permainan bulu tangkis ke Indonesia. Badminton atau bulu tangkis kemudian berkembang di banyak negara dan masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda. Di Indonesia dibentuk organisasi induk tingkat nasional, yaitu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia pada tanggal 5 Mei 1951. Kemudian pada tahun 1953, Indonesia menjadi anggota IBF dan dengan demikian berhak untuk mengikuti pertandingan-pertandingan internasional. Yang berikutnya mengenai jenis pegangan permainan bulu tangkis. Yang pertama, forehand grip. Forehand grip adalah cara memegang raket seperti saat kita berjabat tangan dengan orang lain. Cara memegang raket forehand grip yaitu pegang raket dengan cara seperti jabat tangan. Bentuk V, tangan diletakkan pada bagian gagang raket. 3 jari yaitu jari tengah, manis, dan kelingking menggenggam raket, sedangkan jari telunjuk agak terpisah. Letakkan ibu jari di antara 3 jari dan telunjuk. Yang kedua yaitu backhand grip. Cara memegang raket backhand grip yaitu geser V tangan ke arah dalam, letaknya di samping dalam. Posisi keempat jari telunjuk, tengah, kelingking, dan jari manis berada sejajar. Posisi ibu jari berada pada pegangan raket yang lebar. Selanjutnya mengenai jenis pukulan permainan bulu tangkis. Gerak dasar memukul dalam permainan bulu tangkis terdiri dari pukulan servis, pukulan lob, pukulan drop shot, pukulan drive, dan pukulan smash. Pertama, pukulan servis. Pukulan servis merupakan pukulan dengan raket yang menerbangkan shuttlecock ke kotak servis lapangan lawan secara diagonal. Pukulan servis bertujuan sebagai pembuka permainan dan merupakan suatu pukulan yang penting dalam permainan bulu tangkis. Pukulan servis terbagi atas dua macam, yaitu pukulan servis pendek dan pukulan servis panjang. Servis pendek adalah servis di mana kok melintas tipis melewati net. Cara melakukan pukulan servis pendek yaitu sebagai berikut. Tangan kanan memegang raket dan tangan kiri memegang kok. Perpindahan berat badan dimulai dari kaki belakang ke kaki depan. Ayunkan raket dari belakang setinggi bahu ke depan. Lepaskan kok dan pukullah kok dengan penuh atau dipotong. Pukulan servis panjang bertujuan menerbangkan kok setinggi-tingginya sehingga jatuh ke garis belakang bidang lapangan lawan. Cara melakukan pukulan servis panjang yaitu letakkan kaki kiri ke depan, titik berat badan berada di antara kedua kaki,
Ayunkan tangan yang memegang raket ke belakang sampai setinggi bahu. Pukullah kok setelah ayunan sampai di depan badan dengan mencambukkan pergelangan tangan. Yang kedua yaitu pukulan lob atau clear. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan. Cara melakukan gerak dasar pukulan lob atau melambung dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu overhead lob dan underhand lob. Langkah-langkah melakukan lob yaitu letakkan posisi tangan pada pegangan forehand, pegang raket dan posisinya di samping bahu. Posisi badan menyamping dengan arah net. Posisi kaki kanan berada di belakang kaki kiri dan pada saat memukul bola harus terjadi perpindahan beban badan dari kaki kanan ke kaki kiri. Posisi dalam keadaan siap untuk memukul. Ayunkan raket, pukul shuttlecock seperti gerakan melempar. Pada saat shuttlecock menyentuh raket, tangan harus lurus. Posisi akhir raket mengikuti arah bola lalu dilepas, serang raket jatuh di depan badan. Biarkan ayunan raket terus ke arah bawah pinggang, jangan ditahan. Setelah memukul, kaki kiri mendarat lebih dulu. Di bagian depan kaki, badan harus condong ke depan. Akan lebih baik jika saat melatih pukulan ini dibantu oleh teman di seberang lapangan yang bertugas sebagai sparring. Yang ketiga yaitu pukulan drop shot. Drop shot adalah cara pengembalian shuttlecock yang dipukul dengan sentuhan halus dan dilakukan secara tiba-tiba. Tahap melakukan drop shot, posisi tangan menggunakan pegangan forehand. Pegang raket dengan posisi menyamping badan. Genggam raket dengan rileks. Upaya akan bergerak cepat untuk mendapatkan posisi badan berada di belakang shuttlecock. Pukul raket dengan posisi tangan lurus, dorong atau sentuh shuttlecock dengan halus. Arahkan shuttlecock dengan arah bola melengkung ke sebelah kanan jika akan memberikan drop shot ke arah forehand, dan arahkan bola melengkung ke kiri jika akan melakukan backhand. Posisi akhir raket mengikuti arah bola. Posisi gerak langkah sebelum dan setelah memukul harus diperhatikan. Pukulan jenis ini mengandung aspek kehalusan dan gerak tipu. Yang keempat yaitu pukulan drive. Pukulan drive adalah pukulan cepat dan mendatar yang lebih banyak digunakan dalam permainan ganda. Drive bertujuan memaksa lawan untuk mengembalikan bola ke atas. Langkah-langkah untuk melakukan drive. Peganglah raket seperti hendak melakukan pukulan forehand, atau segera putar raket ke posisi hendak memukul backhand jika akan melakukan drive backhand. Posisi kaki harus menunjuk ke arah sideline. Pegangan forehand dan gerakan backswing raket sejajar dengan lantai dan juga telapak tangan. Gunakan unsur berat badan pada saat mengayunkan lengan raket ke depan. Pukul shuttlecock dengan posisi di depan raket. Putar raket untuk melakukan pukulan drive menyilang. Ikuti secara alami sesuai dengan lengan raket. Yang terakhir yaitu pukulan smash. Pukulan smash adalah pukulan overhead yang diarahkan ke daerah lawan secara menukik dan dilakukan dengan kekuatan penuh. Langkah melakukan smash yaitu perhatikan posisi footwork pada saat akan melakukan smash. Tangan dan tubuh harus dalam keadaan rileks. Mulailah dengan lengan yang tidak memegang raket menunjuk ke arah shuttlecock, sementara lengan yang memegang raket diangkat. Dengan siku ditekuk dan pergelangan tangan tegak, sehingga raket berada di atas dan menunjuk ke atas. Putar bahu pada tangan yang memegang raket ke arah depan dan ke arah bawah. Usahakan sebisa mungkin pada saat bahu berputar, secara bersamaan ayunkan kaki searah dengan raket. Sementara lengan bawah diayun ke depan, lecutlah pergelangan tangan. Shuttlecock yang mengenai raket harus berada di bagian tengah dengan permukaan raket yang rata. Titik tumpuan harus sedikit di depan.
Dan yang terakhir yaitu profil pemain bulu tangkis, yaitu Jonathan Christie. Jonathan Christie lahir di Jakarta 15 September pada tahun 1997. Jonathan Christie merupakan pemain bulu tangkis tunggal putra Indonesia yang berasal dari PB Tangkas Pech Jakarta. Pada Juli 2013, Jonathan Christie memenangkan gelar internasional senior pertamanya pada usia 15 tahun di Indonesia International Challenge setelah mengalahkan Alamsyah Yunus di final. Pada tahun 2014, di turnamen Indonesia International Challenge, ia juga mencapai final namun kalah dari permainan veteran Korea Selatan Lee Hyun-il dalam pertandingan 5 set. Pada tahun 2015, Jonathan semakin sering mengikuti turnamen-turnamen senior di level yang lebih tinggi. Dia juga termasuk andalan Indonesia pada Sudirman Cup 2015, SEA Games 2015, Thomas Cup 2016, Sudirman Cup 2017, dan SEA Games 2017. Pada Indonesia Open Super Series Premier 2015, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain veteran Korea, yaitu Lee Hyun-dua di babak kedua, meskipun akhirnya langkahnya terhenti di perempat final. Setahun kemudian, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain terbaik sepanjang masa, yaitu Lin Dan di turnamen Indonesia Open Super Series Premier 2016. Jonathan Christie berhasil meraih medali emas tunggal putra di SEA Games 2017 setelah mengalahkan Kositpet Pradap di turnamen Korea Open Super Series 2017. Secara mengejutkan, dia dan rekannya Anthony Sinusuka Ginting berhasil menciptakan All Indonesian Final meskipun pada akhirnya dia menyerah atas lawannya dengan pertarungan rubber. So guys, itu dia tadi video presentasi saya. Semoga apa yang saya katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan. And the last I say thank you and thank you for watching.